Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investisitas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, jadi berhubung adanya IPO yang langsung melesat nih di hari pertama ARA, sayangnya di hari kedua ternyata udah ada goncangan-goncangan sedikit dari market ya. Nah, IPO dari emiten emas nih. Nah, karena kita lihat antusias pasar lumayan besar ya dengan emas ini. Jadi kita mau bahas sekarang sektornya nih. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang emitennya emas, nah sekarang kita bahas tentang sektornya nih emas nih. Nah, untuk membahas sektor emas kali ini saya sudah mengundang Arinda nih selaku equity analyst dari Pilar Mas Investasi Sekuritas. Nah, apa kabar Arinda? Baik. Wih, gimana IPO emasnya? Ya, udah kita panik selling ya, Kak ya. Taunya habis dijual naik lagi. Ya, begitulah. Padahal udah ngantri di 4.500. Pas buka pasar anjlok. Ya sudah lah ya bosku ya. Oke bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tapi channel Pilar Mas Investasi Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke Rina, berhubung kita akan membahas outlooknya emas nih ya untuk tahun ini, langsung ke yang asik-asik aja nih. Kira-kira sentimen apa aja sih yang bisa bikin emas jadi positif di sisa tahun 2025 ini? Ya, kalau kita tahu ya, emas kan naik terus nih harga emas, mau emas antam mau emas global gitu kan naik terus ya. Emas antam terakhir ini udah di 2 jutaan gitu kan. Nah, itu kenapa sih gitu kan? Karena yang pertama kita tahu sendiri ya, ada perang dagang nih antara Amerika terus sama Cina gitu ya terutama. Nah, itu kan bikin investor-investor global itu tuh jadi agak hati-hati gitu lah sama Amerika, katakan gitu. Oh iya. Ya kan, jadinya kan nilai dolar itu jadi cenderung melemah tuh. Nah, kalau dolar melemah maka harga emas tuh bakal cenderung naik ya. Karena kan emas sendiri kan sebagai safe haven ya gitu. Jadi kalau dolar dirasa udah nggak terlalu istilahnya prospek gitu ya, investor-investor tuh bakal pindah ke emas. Oh, oke, langsung narik semua aset pindahin emas gitu ya berarti. Bener. Hi there. Do you want to move so far away that you can brag about it? Terus kan kita juga tahu ya dari tarif itu sendiri kan, si Trump itu tarifnya ternyata menurut pengadilan di sana itu ternyata ilegal dan lain sebagainya gitu kan. Enak jidat ya. Bener. Hish, kalau ngomong ya sembarangan. Nah, itu juga jadi pertimbangan lah bagi investor-investor. Nah, terus yang kedua itu juga masih tentang Amerika ya. Jadi kan suku bunga itu kan kemarin harus dipangkas tuh. The Fed gitu kan. Selanjutnya itu tuh diperkirakan bakal dipangkas lagi nih 1-2 kali di tahun ini. Tahun ini. Sisa tahun ini tinggal 3 bulan masih mau dipangkas 2 kali. Bener, maksimal 2 kali. Bukan. Kenapa bisa diperkirakan sampai 2 kali gitu? Itu karena inflasinya kan juga hampir mendekati 2% nih. Targetnya The Fed kan sekitar 2% ya gitu. Jadi sekarang ini hampir mendekati target The Fed. Makanya berani untuk memangkas tingkat suku bunga gitu. Oh, oke. Nice. Kan kita tahu sendiri ya kalau suku bunga ini bakal pengaruh ke suku bunga deposito dan lain sebagainya gitu kan. Jadinya investor-investor ini dengan penurunan suku bunga The Fed itu otomatis kan jadi males ya untuk nyimpen di deposito atau gimana gitu kan. Jadinya mereka lebih pilih untuk udah di emas aja gitu. Ya, di emas aja gitu ya. Berarti karena emang banyak konflik-konflik yang terjadi, sebenarnya ya emas ini jadi sebenarnya lagi diem-diem aja, cuman karena dia lagi safe haven, semuanya yang dirasa nggak aman dipindahin ke emas semua gitu. Bener. Okay. Nah, terus yang ketiga itu kan masih ada perang juga ya, ada ketidakstabilan geopolitik nih kan di Israel sama Palestina gitu kan. Terus juga ada Ukraina sama Rusia gitu kan, masih ada ketidakstabilan gitulah. Artinya kan investor juga menyisihkan uangnya buat safe haven tadi gitu. Oh iya, berarti kayak mereka juga takut ya, kayak kemarin sempat ada efek perang kan,
ada jalur yang ditutup ya, jadinya semua serba mahal dan ada pelemahan ekonomi di beberapa negara kan. Bener. Nah, makanya mereka juga akhirnya pindahin juga asetnya ke emas juga. Bener. Gitu, lagi-lagi emas lagi. Bener. Nah, terus karena ketidakstabilan tadi, semua itu kan otomatis bank sentral untuk melindungi perekonomian negara-negara mereka, itu mereka juga nyimpen nih di emas gitu. Jadi contohnya kayak Cina, bank sentral Cina, terus Amerika, Jepang, itu tuh mereka masuk 5 besar penyimpan holding emas terbanyak gitu. Ya, terutama Amerika gitu, itu paling banyak. Gitu. Amerika banyak nyimpan emas, takut juga pemimpinnya sendiri, takut gitu. agak ceroboh gitu. Iya benar. Jadi karena itu tadi itu tuh jadi membuat demand emas tuh bakal naik terus gitu. Kelas king. Oke Rin, nah kalau tadi kita udah bahas sentimen-sentimennya ya. Nah sekarang mungkin kalau wabil khusus di Indonesia nih, prospeknya gimana Rin? Ya yang pasti itu prospeknya bakal meningkatkan pendapatan dari emiten-emiten emas ya Jan. Iya, karena harga emasnya naik ya gitu. Jadi mau nggak mau juga pasti keuntungannya bertambah dari naiknya harga emas. Betul. Yeah, boy. Nah tapi karena kan harga emas tadi naik ya. Sebenarnya kemungkinan itu bakal berpengaruh ke harga perhiasan emas gitu kan. Karena kan harga emas naik, otomatis harga perhiasan dari emas itu juga bakal naik. Nah karena kan kalau untuk investasi ya, kita ngomongin investasi itu lebih ke logam mulia aja gitu. Nah tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri gitu kan, biasanya kan para orang tua gitu itu tetap investasi, menurut mereka dengan perhiasan itu udah investasi gitu Jadi menurut aku pribadi sih sebenarnya demand dari perhiasan emas di Indonesia itu masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi gitu ya. Tak sampai, tak apa, setolong. Oke, berarti ini sebenarnya akan lebih mahal juga apa gimana perhiasan berarti? Iya pasti akan lebih mahal juga ya. Iya, jadi emiten-emiten yang kayak perhiasan kayak harta, RTA itu juga akan terpengaruh gitu ya. Oke. Nah berarti ya sabar-sabar ya buat bosku nih, terutama yang laki-laki yang mau nikah nih, yang pada beli mahar nih. Nanti karena emasnya mahal, begitu akad sebutin yang kenceng nih dengan bangga. Saya terima nikahnya Sri Lastri Wali Bapak kalian nganggo mas kawinku emas 10 gram dibayar tunai. Oke Rin, nah setelah kita tahu sentimen dan prospeknya, jadi kira-kira saham-sahamnya apa aja nih Rin yang kira-kira bakal bagus nih dari sekarang sampai penghujung tahun? Nah, yang pertama pasti kita bahas Antam dulu ya, Iya, sebagai tren ini ya, pemegang yang paling besar nih, paling terkenal di emas. Benar. Nah, di semester 1 2025 ini aja untuk pendapatan si Antam ini itu udah mencapai 84% dari pendapatan dia di 2024. Jadi bayangin nanti untuk full year-nya di 2025 mungkin lebih bombastis daripada tahun sebelumnya. Lebih bombay ya. Iya benar. Bombaya. Nah terus juga di tahun 2025 ini Antam itu menargetkan untuk penjualan emas itu di 45 ton ya. Dan di 2026 itu nggak jauh beda ya, di 43 sampai 44 ton gitu. Oke, ini berarti emang pede ya Antam yang bisa dibilang ya. Benar. Kan Antam ini pendapatan emasnya masih jadi drive utamanya nih gitu. Kan dia ada nikel juga kan. Tapi tetap emas ya, masih kayak kemarin pas valuasi Antam kita udah bahas, sebenarnya 80% keuntungan atau pendapatannya Antam tuh ya tetap aja lagi-lagi dari emas gitu ya, yang paling mendominasi. Ku percaya diri, cintaku lah yang sejati. Oke Rin, kalau gitu yang kedua apa nih? Yang kedua ada BRMS ya. Grup Bakri. Grup Bakri. Jadi yang kedua ini di semester 1 2025 itu pendapatannya udah naik sebesar 97% dari semester 1 2024. Jadi hampir 100% naiknya aja. Gitu. Gile. Iya kan? That's real money right there. Nah, itu juga
ditopang dari kenaikan harga emas ya. Untuk di tahun 2025 ini untuk BRMS itu menargetkan produksi emas itu sebesar 75.000 troy ounce. Oh, oke. Tahun ini. Berarti PD ya, itu sama PD-nya juga ya. Sama PD-nya karena kan dari semester 1 aja udah naik 94% gitu ya. Dimana nanti sampai akhir gitu kan. Pokoknya ini bisa dibilang nih BRMS nih yang biasanya mungkin nonton sebelumnya cuman gaspol biasa, sekarang gasnya sampai nge-track. Yes, benar. Oke Rin, kalau tadi ada ANTM dan BRMS, sekarang mungkin coba emiten yang lain Rin. Archie gimana? Nah kalau Archie itu juga mencatatkan kinerja yang positif ya, dimana pendapatan dia di semester 1 ini udah naik sebesar 35% year on year dari semester 1 sebelumnya. Nah selain itu di semester 1 ini dia juga mencatatkan laba bersih ya. Dari sebelumnya dia mencatatkan rugi bersih di tahun sebelumnya. Ini berarti udah ganti titel ya. Benar. Segacor itu nih berarti nih. Mantap. Nah, terus juga Archie menargetkan pertumbuhan produksi sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Jadi naik 25%. Cakep. Nah, bosku. Tadi tuh udah 3 emiten. Mungkin emiten terakhir nih ya, Rin ya. Ini emiten TikTok nih. Kenapa? Damyongke, Unter. Nah, itu dia. Bang. Nah, kalau dari UNTR sendiri nih gimana nih? Nah, di UNTR ini cukup unik ya, karena kan kita tahu sendiri dia fokus ke alat berat. Sekarang dia juga merambah ke emas gitu. Karena sebelumnya dia baru aja beli tambang emas dari PSAB. Oh, gitu. Nah, dari situ dia per semester 1 2025 ini mencatatkan kenaikan pendapatan dari segmen emas sebesar 60% ya kenaikannya. Year on year gitu. Langsung mantep nih 60% ya. Itu ya sekitar 7 triliun lah di semester 1 2025. Nah, terus untuk UNTR itu menargetkan produksi emas itu sebesar 240.000 troy ounce ya di tahun ini. Ini sih lumayan besar sih. Berarti ini bosku bisa lihat juga nih. UNTR ini ternyata meskipun bisa dibilang pemain baru ya kalau dibanding yang lain-lainnya, tapi ini nggak kalah menarik nih bosku. Bener. Nah, selain itu di tahun 2026 nanti juga bakal ada beberapa pendatang baru yang sebelumnya mungkin nggak pernah produksi emas jadi produksi emas ya. Oh gitu, jadi ikutan ya, saking lihat prospeknya oke nih ya. Benar. Nah kita tunggu-tunggu nih bosku ya kan, siapa tahu bisa ikutan IPO-nya nih, siapa tahu kayak emiten emas nih. Nah, bosku, buat bosku yang penasaran sama targetnya, bosku bisa lihat di sini nih. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal sektor emas tahun 2025 nih bosku. Semoga bisa menjadi insight nih buat portofolio bosku. Nah, kita ucapkan terima kasih pada Arinda nih yang sudah membahas sektor emas secara detail. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.